Salah satu fitur yang paling kuat di Excel adalah kemampuan untuk menghitung informasi numerik menggunakan formula, sama seperti kalkulator. Excel menggunakan operator standar pada rumus seperti tanda plus untuk penambahan, minus untuk pengurangan, bintang untuk perkalian, garis miring untuk pembagian, dan sebuah tanda sisipan seperti ini, tanda sisipan untuk eksponen atau perpangkatan. Semua rumus di Excel harus dimulai dengan tanda sama dengan. Yang kedua, memahami referensi sel. Meskipun kita dapat membuat formula sederhana di Excel menggunakan nomor seperti contoh ini, ketika Anda menekan enter, rumus akan menghitung dan menampilkan jawaban dari sel A1 ditambah sel A2 dalam sel A3 seperti ini. Jika nilai dalam didefinisikan berubah, misalnya kita rubah 5, secara otomatis akan sel A3 akan menghitung ulang. Dalam contoh kita di bawah ini, kita akan menggunakan rumus sederhana dan referensi sel untuk menghitung anggaran untuk kegiatan perkemahan Sabtu malam Minggu bersama. Yang pertama yaitu kita pilih sel yang akan berisi formula. Kita pilih sel D7. Kita ketik sama dengan B7 dikali C7. Lalu rumus akan terlihat di formula bar. Saat kita menekan enter, rumus akan dihitung dan nilai akan ditampilkan dalam sel seperti ini. Yang keempat, menyalin atau copy rumus. Ada beberapa cara untuk menyalin rumus antara lain dengan cara copy lalu paste. Yang kedua, menyalin formula dengan fill handle. Cara pertama yaitu dengan mengklik sel lalu klik kanan, kita klik copy, lalu select sel yang akan digunakan untuk menempatkan rumus. Klik paste di pojok kiri atas, dan rumus dan akan keluar langsung hasilnya. Yang kedua, menyalin formula dengan fill handle. Pilih sel yang berisi formula yang akan disalin. Kita pilih sel D7. Lalu kita klik tanda kotak di pojok kanan bawah sel. Kita tarik ke bawah langsung dan akan keluar hasilnya. Memodifikasi kolom, baris, dan sel. Secara default, setiap baris dan kolom dari buku kerja yang baru tinggi dan lebarnya diatur sama. Excel memungkinkan Anda mengubah lebar kolom dan tinggi baris dengan cara yang berbeda, termasuk wrapping teks dan
menggabungkan sel, mengubah lebar kolom, dalam contoh kita akan mengubah lebar kolom B dan C secara autofit. Fitur autofit memungkinkan Anda untuk mengatur lebar kolom agar menyesuaikan dengan isinya secara otomatis. Langkah untuk melebarkan kolom secara autofit adalah sebagai berikut. Pertama, posisikan mouse di antara kolom heading sehingga kursor menjadi tanda panah 2 seperti ini. Lalu kita klik 2 kali. Nah, jadi seperti ini. Yang kolom C juga. Selanjutnya mengubah tinggi baris. Caranya, posisikan kursor di atas garis row sehingga kursor berubah menjadi panah ganda seperti ini. Lalu kita geser sesuai keinginan kalian. Nah, semua baris atau kolom kita klik, arahkan mouse sampai keluar tanda panah, lalu kita klik 2 kali, diarahkan ke bawah, lalu kita arahkan sampai keluar tanda panah 2, lalu kita klik 2 kali, atur sesuai keinginan kalian. Nah, kolomnya akan melebar semua. Catatan, Anda juga dapat melakukan pelebaran secara autofit untuk beberapa kolom pada waktunya yang sama. Cukup pilih kolom yang ingin dilakukan autofit, kemudian pilih perintah autofit kolom width dari menu drop-down format pada tab home. Metode ini juga dapat digunakan untuk tinggi baris. Lalu menyisipkan, menghapus, memindahkan, dan menyembunyikan baris atau kolom. Pertama, menyisipkan baris. Pilih heading baris seperti ini. Lalu klik insert. Nah, kedua yaitu menyisipkan kolom. Pilih heading kolom seperti ini, kolom C. Lalu kita klik insert. Nah, kolom yang baru akan ada di sini. Dan menghapus baris atau kolom, kita pilih baris yang akan dihapus, misal baris 3, lalu kita klik delete dan barisnya akan terhapus. Memindahkan baris dan kolom, kita akan memilih kolom B, lalu klik perintah cut, pilih kolom D, lalu klik insert yang panah bawah dan insert cut cell. Maka kolom akan terpindah secara otomatis. Bekerja dengan lembar kerja dan sel. 1. Dasar sel. Setiap objek terdiri dari ribuan persegi panjang yang disebut sel. Seperti ini adalah sel. Sebuah sel merupakan persimpangan dari baris dan kolom. Dengan kata lain, itu adalah tempat di mana baris dan kolom bertemu. Kolom diidentifikasi oleh huruf ABC.
A, B, C sampai seterusnya ini yang di atas adalah kolom. Sedangkan baris diidentifikasi dengan angka 1, 2, 3. Setiap sel memiliki nama tersendiri atau alamat sel berdasarkan kolom dan baris. Pada contohan bawah ini sel yang dipilih beberapa sel pada waktu yang sama. Misalnya rentang sel yaitu seperti ini. Dapat ditulis sebagai A1 sampai A9. Yang ketiga yaitu memilih sel. Untuk memasukkan atau mengeditisi sel, pertama-tama Anda perlu memilih sel tersebut. Contoh ini adalah sel H13, kolom H baris ke-13. Ini rentang sel. Cara memilih kelompok atau rentang sel yang lebih besar adalah klik dan tarik mouse sampai semua sel yang Anda pilih tersorot. Ini adalah sel A1 sampai C8. Yang kelima adalah mengisi sel. Setiap informasi yang Anda masukkan ke dalam spreadsheet akan disimpan dalam sel. Setiap sel dapat berisi berbagai jenis konten termasuk teks, format, formula, dan fungsi. Seperti ini. Sel dapat berisi atribut, pemformatan yang mengubah huruf, angka, dan tanggal ketika ditampilkan. Misalnya persentase dapat muncul sebagai berikut 0,71 dan seterusnya. Mengubah menjadi persentase, kita klik. Selanjutnya, rumus dan fungsi. Sel dapat berisi rumus dan fungsi untuk menghitung nilai sel. Dalam contoh, kita akan mengetik di sini kita enter. Menambah nilai setiap sel dalam rentang sel B2 sampai B8 dan menampilkan totalnya di sel B9. Selanjutnya yaitu memasukkan konten. Kita pilih kolom C, kita rubah menjadi persen, lalu kita klik sum, kita enter, dan ini hasilnya. Menghapus sel yaitu dengan pilih sel yang akan dihapus, kita pilih di ini, bisa langsung kita hapus, delete di pada tab home.
langsung hapus, delete cell. Oke. Otomatis sel-sel di bawahnya akan bergeser untuk mengisi kesenjangan dan menggantikan sel-sel yang dihapus. Lalu copy dan paste konten sel. Dengan kita pilih sel, yang akan kita copy, lalu Ctrl C, dan kita pilih sel yang dimana kita akan menyisipkan konten, misalnya di sel E3. Tinggal kita klik Ctrl V dan sel akan tersalin. Selanjutnya cut dan paste isi sel. Tidak seperti copy dan paste yang akan menduplikat konten sel. Memotong memungkinkan Anda untuk memindahkan konten pada sel-sel. Pertama, kita klik sel, kita pilih sel yang akan dipotong. Bisa hilang. Kita pilih sel ini, klik kanan, cut, pilih sel yang akan kita sisipkan kontennya. Kita akan memilih sel E4. Langsung kita Ctrl V dan sel akan berpindah. Isi yang dipotong akan dihapus dari sel asli dan disisipkan ke dalam sel yang kita pilih. Dasar Excel 2016. Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Ketika Anda membuka Excel 2016 untuk pertama kalinya, Excel Start Screen akan muncul. Dari sini Anda dapat membuat workbook baru, memilih template, dan mengakses buku kerja yang baru saja diedit. Dari Excel Start Screen, cari dan pilih blank Word untuk mengakses antarmuka Excel. Ribbon berisi semua perintah yang Anda perlukan untuk melakukan tugas umum di Excel yang memiliki banyak tab, masing-masing tab dengan beberapa kelompok perintah. Akses toolbar. Akses toolbar memungkinkan Anda mengakses perintah umum yang tidak diperlukan tab yang sedang dipilih. Anda dapat menyesuaikan perintah-perintah tergantung sesuai dengan kebutuhan Anda. Tell me, kata tell me bekerja seperti kolom pencarian untuk membantu Anda dengan cepat menemukan alat-alat perintah. Sini. Akun Microsoft. Dari sini Anda dapat mengakses informasi akun Microsoft Anda, melihat profil, dan beralih akun. Formula bar. Pada formula bar Anda dapat memasukkan atau mengedit data formula atau fungsinya yang akan muncul pada sel tertentu. Ini formula bar. Bekerja dengan lingkungan Excel. Ribbon. Excel menggunakan sistem tab ribbon, bukan menu tradisional. Ribbon berisi beberapa tab. Masing-masing tab memiliki beberapa kelompok perintah. Anda dapat menggunakan tab ini untuk melakukan tugas yang paling umum di Excel. Ini adalah ribbon. Membuat dan membuka buku kerja.
File Excel disebut workbook atau buku kerja. Setiap kali Anda memulai sebuah proyek baru di Excel, Anda harus membuat buku kerja baru. Ada beberapa cara untuk memulai bekerja dengan buku kerja di Excel. Anda dapat memilih membuat buku kerja baru, baik dengan buku kerja kosong atau template pre-design, atau membuka buku kerja yang sudah ada.